Have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Selamat pagi. Hadir teman-teman dari Daily Meaning. Ini regu A. Ini Daily Money. Dari SD Daily Meaning. Berarti juru bicaranya di tengah ya, silakan. Hari ini bisa squeeze loh empat-empatnya. Luar biasa loh. loh. Ketemu cuma 2 minggu ya. 2 minggu ya. 2 minggu. Tapi amazed loh Mas Gomez, bener. Asli loh Mas. Kelihatan bedanya. Kelihatan banget tadi aja sampai ngangun. Padahal pas banget sama memang obrolan repot kita. waktu itu milih warna rambutnya apa gitu kira-kira ya. Coloring. Kita soalnya pas banget itu di pagi lagi ngebahas obrolan santai di pagi hari. Ada lagi nih. Lan, lo setelah kawin lo naik berat badannya berapa Bener. kilo? Kita lagi ngomongin soal gaining weight nih 2 tahun ceritanya. menikah. Naik berat badan berapa lah? Jangan lu singgung lagi. Ukuran celana aja ya. Dari 30 ke 33. Oke. Signifikan ya. Oke. Lo gak usah cerita yang punya lo. Soalnya lo bragging kayak gitu. Gak bagus. Iya. Apa berusaha untuk humble tapi nyombong. Aku gak berubah loh dari dulu loh. Gitu. Gaya Ningsih nggak berubah ya. Antara nggak berdosa tapi pengen dibunuh. Ember. Oh, sok takjub dulu nih. Aku tuh nggak berubah loh. Kayaknya tuh nyesel gitu kan. Harus berubah ya. Gue ngerasa nyesel sebenarnya. Begitu dipancing gue jawab dia ngomongnya gitu kurang ajar. Sebenarnya sekarang yang buat kita takjub ya Cosmoners ya Mas Alex, in how many months you lost weight like dalam how many? 4 bulan celana dulu deh sama juga Celana. Kita nggak ngomongin berat ya, ngomongin celana aja. gitu ya. Kalau mau sama-sama numbers yang disebutkan adalah ukuran celana. Sebelumnya saya 43, sekarang 38. Dan dalam 4 bulan saya turun 26 kg. Wow. ya The Cosmoners, di mana memang ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Kenapa lu liatin ke gue? Karena cuma lo karena emang ada kemauan tapi gak ada niat. Itu hanya berlaku untuk berat badan, tidak untuk cinta dan kehidupan. Iya. Ini kode Iwet langsung galau. Kak Iwet, selamat pagi. Iwet Semoga cepat sembuh. Iya, semoga cepat sembuh. Iya, dia kecengklik. Aku denger ada. Berarti mungkin cara dietnya salah ya. Lebih emosi lagi. Well anyway, pagi ini teman-teman dari Daily Meaning sudah hadir lagi, Mas Alex bersama dengan Bama dan juga Dika. Kita akan membahas tentang sesuatu yang deket banget sama kehidupan dunia perkantoran. Betul. Kayaknya nggak mungkin kantor nggak ada ini. Betul. Ya kan? Ini adalah HR. Tanpa Rasuna Said. Ningsih juara. Iya kan? HR Rasuna Said tanpa. Gua pikir nama jalan, Mungkin bukan. kantor Anda di sana yang namanya HR itu pasti selalu ada. Ya nggak sih Mas? Ada nggak sih Mas? Tuh nggak di sekitar obrolan ini dulu. Ada nggak sih kantor yang tak ber-HR? Kantor-kantor yang di awalnya baru dimulai gitu, beberapa fungsi merangkap sebagai HR, dan itu sebabnya bahwa fungsinya lebih sekedar administering dulu. Siapa yang bayarin gaji, siapa yang lebih ngecek ini. Awalnya seperti itu, bisa ada beberapa organisasi kecil. Tapi seiring dengan berkembangnya sebuah perusahaan dan organisasi, pasti akan ada yang namanya HR. Betul. Kan, ya? Dan ini judul kita kali ini adalah Human Resources is not just a recruitment. Yap. Kalau Anda diterima di sebuah pekerjaan, ya kan, pasti kan akan gimana? Apabila Anda diterima, kami akan segera menghubungi Anda. Oh, begitu. Ini kayak iklan. Iya benar. Apabila diterima, kami akan segera menghubungi Anda. Kepada Ningsih ditunggu kehadirannya di pintu utama. Ya, gitu. Ya, kalimat ini kan kayak sering banget kita dengar dan sering menjadi acuan di Cosmoners ya, di saat kita lagi berbicara pada seseorang yang HRD yang paling sering mengeluarkan kalimat itu ya, Boy ya. Dan kadang-kadang banyak orang juga merasa bahwa HRD itu tidak memiliki fungsi yang sangat bermanfaat dalam sebuah kantor. Kayaknya mereka pikir itu cuma orang HRD, orang belakang meja. Tugasnya cuma interview gue. Ini masuknya begini gara-gara orang HRD gitu kan? Benar. Dan beranggapan adalah HRD sebagai tugasnya adalah mencari pelamar kerja, dan itu udah kelar, nggak ada kegiatan lainnya gitu kan? Tapi yang bener nggak sih Mas? Cuma rekrutmen aja kah atau? Sangat tidak sebetulnya. Dan kalau kita lihat, bahkan kalau beberapa organisasi udah nggak pakai istilah ini, ada dalam tanda petik ada beberapa kasta-kastaan nih gitu. Dulu disebutnya adalah personalia. Bagian personalia udah nggak ada ya sekarang. 90s itu. Ibu tuh keren loh, Bo. Bener.
Kamu gue hidupin lagi kalau gue punya perusahaan. Dan itu kemudian digabung juga dengan general affair gitu, personalia dan GA dan seterusnya gitu. Apakah kemudian lebih administering hal-hal yang kita bicara sehari-hari, operasional gitu, dan melihat bahwa the human resourcesnya di dalam organisasi itu tidak dilihat sebagai sebuah aset dan seterusnya. Terus kemudian mulai ada istilahnya human resource, ada yang sudah pakai human capital dan seterusnya. Nama boleh berubah, cuman pertanyaan saya sederhana, apakah kemudian perannya sudah berubah atau enggak? Nah, peran dari HR itu sendiri apa sih? Tugas utamanya sebenarnya apakah memang hanya sekedar ya orang yang meng-hire dan berurusan sama orang yang masuk? Juga tuh kalau keluar, ya, dan kalau misalnya orang minta apa namanya referensi dari minta cuti, minta apa gitu kan? Kalau pakai dua kata, saya mengistilahkannya business partner. HR haruslah sebagai business partner di dalam organisasi tersebut yang memainkan peranan kunci. Kenapa? Karena kalau kita bicara organisasi mau dibawa kemana, siapakah yang akan melaksanakan tersebut? Apakah hanya sekedar bahwa punya misalkan mesin? Kalau airlines bahwa punya pesawat baru. Kalau kemudian manufacture apakah sekedar punya pabrik dan seterusnya. Sekarang siapa yang ngejalanin? Walaupun kita bicara bahwa human adalah satu aspek, sistem adalah aspek lainnya, kemudian segala macam aset-aset lainnya juga gitu. Tetapi sekarang siapa yang kemudian lebih bisa dalam tanda petik bukan sekedar memanage yang ada, tapi menentukan strategi buat yang sekarang dan ke depannya. Paling sederhana adalah kalau organisasi mau berubah ke depannya, betul-betul berubah, apakah kemudian nunggu berubah dulu baru mulai bilang gini, kalau gitu yang kita rekrut orangnya kayak gimana? Nah, itu kan kita nggak bisa bilang bahwa HR akan sereaktif itu gitu. So kalau dua kata adalah saya bilangnya business partner. Tapi kalau dikaitkan dengan peran besarnya, buat saya ada tiga kata: attract, motivate, and retain. Attract gimana cara narik orang untuk kemudian narik orang yang benar, itu dia. Yang sesuai, untuk kita nggak bicara sekedar hijack, sekedar kemudian geret orang. Tapi kita benar-benar butuh orang ini sebenarnya gitu ya. Selain butuh bahwa dia adalah orang yang benar, bisa ditempatkan di posisi yang benar. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa perform. Tentunya itu menjadi bagian yang motivate. Dan retain adalah gimana kemudian the right person tersebut bisa menjadi aset yang benar buat perusahaan tersebut untuk kedepannya. Tiga area besarnya buat saya adalah attract, motivate, and retain. Bukan hanya area di depan saja, tapi keseluruhan sebenarnya gitu. Dan since HR juga yang attract orang dalam artian mengambil orang dan harapan dengan orang yang benar. Jadi kalau sampai sebuah perusahaan merekrut orang yang salah siapa? We'll be back. Jangan kemana-mana. Keren ya, kayak di berita begini. Nyawanya kurang keluar. Gak enak, ulang lagi. Jadi Mas Alex, kalau misalnya sampai ada sebuah perusahaan yang dimana pegawainya itu adalah orang yang tidak pas yang berada di satu posisi tertentu. Sementara tadi Mas Alex menyampaikan bahwa HR lah yang bertugas untuk meng-attract atau mengambil orang tersebut. Ini kesalahan siapa? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Yes, listening to 90.4 Cosmopolitan FM, your best lovable tunes, Cosmoners. Suka wrong impression ya sama yang dikatakan oleh banyak orang tentang HR. Ya ini dia nih makanya. Jadi pengen tahu ya. Untuk meluruskan juga nih Cosmoners, tadi kita sempat bertanya ya sama Mas Alex, Mas, kalau misalnya ya tadi kan HR adalah attract, motivate and retain. Ya, kita ke attract-nya dulu nih. Ya kan HR menarik orang-orang yang memang dianggap capable dan mampu. Nah, kalau kadang-kadang kita juga sering melihat bahwa kenyataannya ternyata pas udah masuk ya kan nggak capable, nggak mampu kayak gini. Ini orang nggak bisa kerja, gimana ceritanya sih ini kok dia bisa masuk sini gitu. Nah ini siapa yang disalahkan? Banyak orang banyak orang yang gini gitu kan? Iya, dan akhirnya seringnya gini, kenapa ini HR waktu itu ini nggak sih disaring bener nggak sih orangnya? Nah itu gimana nih Mas? Itu yang buat saya kembali kepada istilah business partner. Pada saat orang HR, let's say dibilangin sama departemen A, cariin orang gitu. Nah, gue butuh yang begini. Itu kriteria dari even misalkan orang itu nggak bilang gue butuhnya yang gini-gini, itu nggak gitu. Orang HR dibilang gue butuh orang sekian gitu. HR-nya tinggal bilang oke gitu. Menjawab oke saja titik, itu betul-betul menunjukkan bahwa HR bukan business partner. Karena kemudian dia hanya sekedar mencari orang yang yaitu bahwa dibutuhkan 2 orang. Terus kemudian pada saat dikasih 2 orang itu
terus kemudian nggak bisa kerja atau salah sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapannya, kemudian terjadi salah-salahan. HR-nya bilang, lalu juga nggak ngomong maunya kayak gimana. Terus kemudian si usernya bilang, lalu juga kagak tanya. Ini jelas-jelas menunjukkan situasi bahwa HR tidak menjadi business partner. Kenapa kemudian tidak dengan lebih men-challenge kebutuhannya yang seperti apa? Bahkan pada saat departemen tersebut atau user tersebut bilang kebutuhannya adalah A, HR masih harus men-challenge kembali bahwa kebutuhan itu menjawab kebutuhan yang sekarang saja atau termasuk also yang kebutuhan ke depannya. Dan dicocokkan dengan kemudian apa yang dipahami dan dikuasai oleh HR-nya, apakah terkait dengan kompetensi dan seterusnya. Itu yang kita bilang bahwa kebanyakan orang masih sekedar the doer, melakukan sesuatu yang disuruh, diinstruksikan secara reaktif dan tidak kemudian terjadi proses yang partnering dengan benar. Sehingga pertanyaan saya kembali menjadi pertanyaannya Angie adalah siapa yang salah? Tanpa bermaksud salah-salahan, semua salah. Ya. Gitu. Berarti harusnya adalah dari pihak HR juga bertanya, lo maunya orang kayak apa? Betul. Mungkin dari pihak usernya juga yang ngomong kali ya. Ya gue maunya yang gini. Dan termasuk kemudian HR-nya men-challenge kembali dan memberikan sudut pandang juga dari sisi ke HR-annya gitu. Itu yang kita bilang bahwa proses partnering yang equal inilah yang harusnya terjadi, yang seringkali tidak terjadi. Jadi partnering itu membutuhkan proaktif dari dua belah pihak sebenarnya ya. Coba kita ke Mbak Dika dulu ya Mas. Boleh. Ya. Nah ini ya kalau Mbak pakai M. Mbak dari Bandung. Mbak dari Bandung. Brebes nih ya. Sebelum kita ke penelpon kita ya, Mbak sama Dika sering nggak sih melihat keadaan bahwa ya tadi HR sama user itu bukan as a business partner, tapi as a ya udah lo HR gue user gitu. Ya. Kalau yang tadi Mas Alex bilang yang ini Mbak ya. Tadi Mas Alex bilang bahwa kalau HR cuma mendengar dari user butuh orang sekian, kemudian dia menjalankan, itu masih level 0 tuh, not even level 1. Kalau level 1 itu menurut saya yang user bilang saya butuh orang dengan seperti ini untuk ini. Kriteria ini HR menjalankan, itu baru level 1. Karena apa? Sebenarnya HR bisa lebih men-challenge kenapa kamu butuhnya itu. Sebenarnya mau dibawa kemana sih? Misalnya kayak user itu, ya misalnya user mau dia punya bisnis strategi seperti apa 1 atau even 5 tahun ke depan, sehingga akhirnya dia membutuhkan orang dengan kualitas seperti itu. Karena dengan itu HR bisa men-challenge lagi. Based on their experience misalnya, dengan kalau mau seperti itu harusnya seperti ini. Jadi mereka meleverage peran HR sendiri nggak cuma sebagai doer, karena kalau misalnya dari yang hasil dari artikel yang oleh Keith Hemmons itu yang mantan editornya Business Week dan Fast Company, dia bilang sebetulnya isu bahwa HR itu tuh harusnya jadi business partner tuh udah lebih dari 20 tahun yang lalu harusnya gitu. Ya. Tapi sampai sekarang masih gitu-gitu aja. Seperti Iman gitu ya, di keadaannya masih banyak memang ditemukan nggak berjalan sebagai business partner ya. Iya, karena kalau dianalogikan maksudnya HR itu kan sebagai tuan rumah gitu kan. Tuan rumah itu kan bukan berarti asisten rumah tangga, berbeda loh. Tuan rumah harus tahu, maksudnya ketika ada anggota keluarga baru, let's say misalkan ada anak, mau makan apakah cuman analoginya seperti itu, mau makan apakah cuma sekedar terus kasih makanan, tapi tunggu dulu, fungsinya kalau tuan rumah tunggu dulu, mau makan apa, mau makan mie yang kayak gimana, sama kayak gitu analoginya. Harus jelas gitu dulu, harus paham semuanya. Ya, hari-hari tuan. Kita sudah ada Cosmoner saat ini akan mungkin bertanya secara langsung. Kita ada Vera di ujung sana. Halo Vera. Hai Vera. Halo. Halo Mas Alex. Halo Vera di ujung sana, Alex di ujung sini. Tengah-tengah Bunga Melati. Melati 1 Bama, Melati 2 Dika. Ini kayak dalang ya. Nah, Vera mau bertanya apa nih seputar HR? Silakan loh. Ver, udah nggak main bulu tangkis lagi. Oh, Vera masih tahu ya, masih tahu. Ketahuan ya. Menurunkan berat badan, Mas Alex. Kenapa? Sama mau ikutan menurunkan berat badan. Dulu saya juga bermasalah. Ver gimana? Vera nih di HR atau sebagai justru korbannya HR? Saya pernah menjadi korban HR. Kemudian 10 tahun yang lalu saya mencoba menempatkan diri sebagai orang yang pernah dikorbankan. Jadi saya berusaha untuk coba melakukan perannya sebagai HR. Apa sih yang berarti pernah jadi korban, dan dengan menjadi korban pada saat menjadi HR itu kemudian gimana caranya supaya nggak mengorbankan orang lain ya, Fer?
Oke, yang pertama saya coba waktu itu saya kebetulan dapat kesempatan untuk ikut program, jadi belajarnya dari awal sekali. Ketika saya di assign untuk belajar itu, yang pertama mereka lakukan sebagai company adalah membuat saya mengerti apa itu bisnis. Jadi karena vision mereka 5 tahun ke depan adalah punya HR sebagai HR business partner, jadi bukan HR sebagai doer ya Mas ya. Jadi mereka meminta saya untuk mengerti laporan keuangan, dan assignment saya yang pertama adalah menjelaskan annual report kepada pemimpin-pemimpin bisnis. Saya dikasih waktu 3 bulan, kemudian saya presentasi di depan mereka untuk memastikan yang saya mengerti adalah sama dengan yang bisnis mengerti gitu ya Mas ya. Jadi itu yang mungkin foundation yang membantu saya di kemudian hari untuk mengerti bahwa sebagai HR kita harus bicaranya bahasa bisnis, karena kita sebagai HR itu untuk mengerti apa itu tujuan organisasi, bukan organisasi yang harus mengerti tugas HR itu apa. Jadi itu akan berjalan dengan sendirinya ketika kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis itu tersendiri. Dengan kondisi itu HR tidak akan sekedar sebagai pelengkap ya Fer, bahwa kemudian bahwa all the HR inisiatif yang dilakukan oleh Vera di dalam bagian ke-HR-annya tersebut itu adalah untuk lebih menjawab kebutuhan bisnis sekarang dan ke depan. Dengan memahami itu, buat saya challenge yang keren banget bahwa HR harus mampu menjelaskan annual report dari sudut pandangnya dan keterkaitannya dengan HR, karena disitulah challenge-nya seberapa jauh HR bisa memahami the business itself. Betul nggak Fer? Iya betul Mas. Keren. Luar biasa. Ini adalah korban yang akhirnya menyadari ya. Karena sebelumnya pernah mengalami bahwa ketemu dengan orang HR yang sebagai doer, hanya sebagai doer dan bahkan nggak paham bisnis, itu pernah mengalami Fer? Pernah Mas. Dan itu rasanya seberapa frustasi Fer? Rasanya seperti ini ya, seperti kayaknya ini kerjaan saya. HR itu bilang bahwa ini adalah kerjaan saya dan kamu harus mengikuti prosedur dan birokrasi yang ada. Sedangkan birokrasi yang dijalankan itu kita sebagai employee tidak tahu apa tujuannya, apa sih impactnya untuk kita sebagai pegawai gitu ya. Jadi saya sebagai pegawai melihatnya, saya menjalankan itu supaya HR kerjaannya kelihatannya bagus. Jadi bukan terasanya HR malah lebih ngerepotin hidup orang, lebih kemudian melakukan sesuatu yang kemudian tidak dimengerti oleh karyawan for the sake bahwa kita ngikutin aturan yang ada, all the birokrasi, dan bahkan kita nggak tahu kenapa itu dilakukan. Betul Mas, betul sekali Mas. Thank you Fer. Dan so respect bahwa sekarang Vera sudah tidak membuat hidup banyak orang semakin frustasi justru karena dengan pengalamanmu ya Fer. Kayaknya masih juga sih Mas. karena proses belajarnya kan terus-terusan ya Fer. karena masih belajar Mas. Soalnya kalau boleh sharing pengalaman, yang perlu dibantu orang HR itu sangat perlu dibantu dengan tanggapan dari orang pada umumnya Mas. Karena saya pernah punya pengalaman ketika saya ikut dalam komite ketika ada customer audit. Customernya sangat besar sehingga kita semua satu tim ada di dalam ruangan itu untuk menghadapi customer audit tersebut. Ketika kita melakukan dalam opening meeting, ketua tim auditnya bilang, kenapa ada HR? Kami tidak mengaudit HR. Kami mengaudit proses dan mengaudit produk. Sehingga dari situ saya melihat bagaimana peran HR itu dilihat oleh orang pada umumnya. Nah, itulah yang mungkin lebih perlu kita dibantu ya Mas untuk berperan sebagai strategic partner. Kita harus juga dilihat perannya lebih jauh gitu. Dan akhirnya menjadi proses yang kita bicara saling terkait, bahwa HR-nya juga harus lebih memperkuat perannya dengan kemudian ada impact dari apa yang dilakukan, bukan sekedar program-program yang nggak jelas dan tidak terkait satu sama lain, sehingga at the same time perannya semakin dilihat dengan impact yang nyata tersebut, but at the same time secara organisasi juga kemudian lebih memposisikan HR-nya. Mudah-mudahan bahwa orang HR-nya juga keren dan kredibel sehingga kemudian peran yang diberikan sebagai bisnis partner tersebut terwujud ya Fer?
Iya betul Mas Alex. Fer, thank you. Terima kasih banyak Vera. Thank you Bapak. Resep dietnya nanti ya. Iya. Thank you Vera. Bye. Kita punya pertanyaan buat Cosmoners ya. Betul, sebelum kita akan segera menyambung dengan yang lain, Cosmoners, kita akan memberikan pertanyaan untuk Anda. Seberapa Anda love or hate HR Anda and why? Biasanya apa? Kalau benci apa? Kalau cinta apa? Nah, pasti semua ada alasan lah ya. Ada. Cinta nggak cinta ada alasan. Benar, kita tunggu ya di tweet aja @cosmopolitan_fm seberapa Anda love or hate your HR and why. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol sama Mas Alex, sama Dika dan juga sama Bama, ini kita kembali bertanya sama Cosmoners nih, seberapakah Anda love atau hate HR Anda dan kenapa? Ya, silakan di-mention di Twitter kita @cosmopolitan_fm. Ini tadi kita nanya sama Cosmoners, sambil kita juga masih tunggu di Twitter kita @cosmopolitan_fm. Seberapa Anda love atau hate your HR? Jadi mungkin do you love or you hate your HR and why? Bener Pak Guru Bama? Iya. Kita takut salah ya. Bener. Dia ada grammar police ya di sini. Bagus. Begitu dong kayak apa kayak Patino. Gitu. Soalnya kalau di Daily Meaning Bama is the grammar police, kalau Dika the fashion police. Iya. Tanya bapaknya dong. Bapaknya? Akhlak. Akhlak polis ya. Jadi suka ada operasi ya. Iya. Operasi ketupat, operasi lilin di kantor. Cuci mulut kau. Aku langsung bilang gitu. Ini udah mau bulan puasa lagi. Bener. Kalau buat yang data tuh jalan salib kamu. Bener. Ya bener. Dika wudu lagi kamu. Oh bener, kalau habis berbuat satu yang tidak baik akhlaknya ya. Pakai bensin. Terus aku yang bakar. Tadi Cosmoners kita kembali nanya ya. Tadi udah tahu pertanyaannya. Ini kita bacain yuk yang sudah masuk beberapa, boleh ya? Boleh yuk. Ada Felicia Gunawan yang bilang gini, sebenarnya sih nggak hate ya, tapi nggak like juga, asik. Nggak hate, nggak like juga. Secara HRD di kantor udah kayak pajangan aja, taunya cuma bikin SP doang. Rules kantor jadi berantakan malahan. Any comments, Mas Alex, Bama? Komen yang pertama adalah nanti yang masuk kita tak bacakan dengan tanpa nama. Oke. Siapa tahu kemudian HR-nya juga denger ya, daripada nanti kita bikin hidup orang ribet. Oke, ya. tadi namanya bukan ulang. Itu bukan Felicia Gunawan. Bukan Felicia Gunawan. Bukan. Mirip. Gitu. Dia si milik Kitty. Mawar si milik Kitty. Tapi memang bener buat saya gini, tunggu. Pajangan gitu. Itu namparnya gila-gilaan. Cuman beberapa orang yang saya temui itu nggak masalah loh jadi HR dengan dan tanda petik sebagai pajangan. Ada di dalam artikel yang sama juga kemudian dibilang bahwa posisi HR sendiri tidak dilihat sebagai diisi oleh orang-orang yang keren. Antara kita, seberapa kita tersinggung, seberapa kita nggak tersinggung, seberapa itu kita bilang tunggu dulu, gue HR keren. Atau ada yang bilang ya gitu deh. Gitu. Itu yang kita bilang bahwa mereka yang memang tidak masalah untuk terlihat dan menjadi pajangan, sorry to say, memang mungkin nggak keren. Emang ada juga ternyata yang I don't mind. Iya, cuman kemudian buat orang yang spiritnya bilang tunggu dulu, gue melihat bahwa HR memerankan peran yang sangat kunci. Ya udah, bahwa dia berarti memang tidak akan menjadi pajangan karena dia kemudian melakukan sesuatu gitu. Oke, ini lain lagi dengan Tio. Hah? Udah? Kan kita mau ganti. Pak Kusadewo kan? Kita ganti namanya. Nanti kalau dia Oh iya. Sebut saja Bram. Jadi saya sudah Felicia, sekarang Tio. Udah, itu tadi bukan nama aslinya. Nama panjangnya adalah Bramantio. Hadi Kusumo. Ya. Berikutnya dari Bram. Katanya, I hate my HR. Ya paling ini. Sangat pasif, hampir nggak terasa punya HR. Kontribusi di bisnis juga almost zero. Terus yang di bawahnya gue yang baca ya. Tio, lu lihat karir lo ya. Lu sendiri juga nggak ada kontribusinya. Bawahnya tidak lagi nyambung gitu. Lu juga. Udah saut-sautan. Coba kita view conversation ya. Boleh kita jangan di-mention ya Tio ya. Cosmoners Daily Meaning nggak terlibat dalam hal ini. Ini benar-benar Angie Mas Steven. Enggak, tapi bagaimana? Kita samarin nama yuk. Kita follower kita free HR kok, nggak ada HR. Oh nggak ada. Gimana nih, Bama mungkin Bama atau Dika? Tambah lagi dulu deh. Tambah lagi dulu. Oke. Ada, ini ganti aja namanya. Sebut saja
Udah kalau laki Marwan, Mawar, kelar. Marwan bilang gini, kalau HR yang dulu ya, sudahlah gitu. Tuh, nah, sampai give up. Kalau ini boleh kita sebut nih namanya, namanya Anggana Gunawan karena I love my HR. Naik gaji. Terus ada bawahnya ada HR-nya si Anggana. Oh, nggak ngaruh buat gue, lu jilat-jilat gue. Rosso gitu ya. Leker. Ini ada Bram lagi. Beda Bram ini. Gue benci banget karena sering dilecehkan dari awal interview. Waduh. Tuh, ini yang kadang-kadang buat saya suka nggak ngerti, serasa bahwa HR itu dewa, memainkan peran sebagai dewa dengan power, yaitu satu, yang masukin lu ke perusahaan tuh gue, yang punya bisa mecat lu tuh gue. Itu yang buat saya seberapa jauh HR menggunakan powernya over the rules, bahwa dia tidak lebih melihat perannya, tapi lebih melihat powernya. Sehingga maaf nih kalau kemudian ada yang merasa lebih dilecehkan karena hal tersebut, saya rasa ini yang terjadi adalah power over rules, gitu. As simple as that. Maaf. Oke. Ada satu lagi Kak, dari Mawar. Tadi katanya gini, Bo. Tadi yang apa? Yang bisa menerima gue lo. Salah. Yang bisa menerima lo gue. Yang bisa mencat lo gue. Yang bisa mencat gue juga. Mulai gila dia. Terus dia bilang gini, nggak akan gue mencat gue naikin gaji gue sendiri. Asik. Kak, Mawar. Di kantor gue HR dianggap polisi, malah kadang-kadang kayak dukun. Belum mulai konseling udah ketebak duluan. Gitu. Oh, jadi agak so tahu juga ya, gitu. Kadang-kadang kalau memang toh ini data. Ini di jangan-jangan HR. Udah kita samarin namanya. Ya. Itu bukan HR-nya kan ya. Ntar programnya ditutup gara-gara komisi penyiaran bilang kita bikin orang bunuh-bunuhan. Iya. Nanti gimana nih Mas Alex, Bama Dindika? Dua anak dulu deh. Iya deh. Oke, kalau saya sih ngeliat balik ke artikel yang tadi ditulis sama Keith Hammonds itu, dia bilang bahwa akrab banget sama Keith, boleh disebut. Aku kan teman masa kecil ya. Dulu mandi bareng. Teman nge-gym. Terus dikali. Ini didengarnya sedunia loh. ini bisa live streaming. Ini live streaming loh. Ini Om Kit dengerin loh. Bikin artikel. Ini kali mana nih, Bo? Ini ketahuan HR yang mana? Iya benar. Silakan. Lu duluan deh. Dari Bama, gue nenangin dia dulu. Mama, Wudu, tuh kan gue polisi akhlak. Jika lu duluan, habis itu baru Bama. Dari si Mawar tadi sebenarnya ini agak kontras dengan yang tadi Mas Alex bilang juga, peran HR di satu sisi adalah dia merasa sebagai dewa gitu kan. Dia yang merekrut apa segala macam, tapi di satu sisi juga saya melihat bahwa orang masuk HR untuk apa, dengan alasan karena kerjanya tenang nih, semuanya nggak terlalu tinggi. Jadi saya memang ada dua kontras itu. Di satu sisi dia mau dianggap sebagai dewa, tapi di satu sisi lain juga dia sebenarnya mencari ketenangan ya. Oh iya benar. Sebenarnya sebagai HR harus lebih dari itu justru, iya, karena manage orang dan harus lebih strategis. Gitu. Bama sudah tenang sekarang. Oke, sekarang kita ke Brahma. Disamarin namanya. Brahma. Soalnya Bama udah dipecat tadi. Brahma. Ini baru newly recruited. Bama. Jadi gini, kalau HR itu tuh kayak tadi di awal-awal yang Mas Rex bilang bahwa untuk menjalankan bisnis, people atau human itu kan the most important asset sebetulnya. Jadi HR sendiri itu sebetulnya bagian yang memiliki greatest potential. Tapi constantly di banyak perusahaan itu justru mereka yang paling under deliver. Mereka instead of jadi menunjukkan the greatest potential, tapi mereka menjadi birokratis, menjadi yang mendirect orang-orang ke arah yang nggak seharusnya gitu. Itu based on artikel itu. Dan juga blaming bukan lebih mengajak para leader, para manager sebagai people leader. Kalau kita bilang bahwa manager harusnya juga bisa berfungsi sebagai HR nih Stephen, gitu. Dengan bahwa manager harusnya juga people leader. Yes. Gitu, sehingga bahwa kita nggak bilang bahwa HR saja yang bertanggung jawab kepada the human resources-nya, tetapi juga di dalam divisi tim masing-masing
masing-masing. Leadernya harus bertanggung jawab juga seberapa jauh HR bisa berpartner dengan people leader, yaitu manajer-manajer di dalam perusahaan, bahkan sampai di level BOD. Oke. Nanti mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut lagi mengenai bagaimana si HR itu benar-benar dalam proses partneringnya bersama dengan divisi-divisi yang lain ya. Kadang-kadang itu kan menjadi masalah juga ya. Akhirnya jadi miskomunikasi, pesan ke karyawan nggak nyampe semuanya. Dan Cosmoners kita masih bertanya nih, Anda nih mencintai atau membenci HR Anda? Iya. Dan kenapa? Iya kenapa? Apa reasonnya cinta dan apa alasannya benci? Ada alasannya. Wudhu dulu ya, Bang. We'll be right back ya. Tadi ada Anggana Gunawan yang bilang I love my HR karena gini Mas Alex, Dika dan Bama, HR di tempat gue itu fungsinya sebagai seperti business partner. Ini sebentar, ini tadi agak terputus ya. Jadi gini, fungsinya sebagai business partner sehingga bisa saling support kebutuhan karyawan. Plus sebenarnya kadang fungsi HR itu mandek karena people manager kita sendiri, supervisor yang nggak paham proses HR yang ada di perusahaan. Plus kita pun seyogyanya juga proaktif, jadi kita sadar hak dan kewajiban kita sebagai karyawan. Gitu katanya. Terus ada juga nih, sebut saja dia Budi. Ya, namanya kita ganti aja. Bentar lagi udah Wati. Bener Iwan ya. Dia bilang gini, sangat mengerti tugas dan tanggung jawab HR tidak mudah. Sudah disarankan untuk sangat disarankan untuk objektif dan wong ke wong. Jadi ini bahasa Jawa ini sebenarnya. Memanusiakan. Wong ke wong itu memanusiakan orang. Ini orang Bali ya. Oh iya. Oke. Nah buat customers yang lainnya masih kita kasih ya, masih kalau mau berkomentar tentang HR Anda, kita bertanya seberapa Anda love atau hate HR Anda and why. Yes. Kita ada penelpon yang sudah masuk. Ini kali ini adalah David. Oke, selamat pagi. Ini pasti dari luar negeri ya. Selamat pagi David. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Halo. Ceritanya pakai logat aksen kan dibilang tadi dari luar negeri. Boleh. Bener. It's David ya. It's David. Tapi kalau kita kembali panggil David ya udah Indonesia aja. Balik lagi ke Indonesia. Balik aja ke Indonesia. Oke, gimana nih ceritanya David tentang HR-nya di kantor? David HR bukan? Sorry? David sendiri jangan-jangan HR atau bukan HR? HR. Oh, HR. HR-nya justru. Oke. Bagaimana? Sebenarnya jujur aja saya baru memegang posisi HR ini selama 2 tahun terakhir. Sebelumnya saya berada di industri lainnya. Tapi justru itulah yang coba saya dan teman-teman saya bawakan ke HR di kantor saya itu, apa perubahan yang bisa kita tawarkan ke mereka ya, dari sudut kacamata orang baru. Gitu. Dan inti yang berusaha kami lakukan adalah kami ingin menjajarkan diri kami bersama dengan teman-teman kami yang merupakan karyawan agar mereka bisa merasa nyaman ketika berada di dekat kami. Karena menurut saya itu merupakan titik awal di mana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman karyawan. Jadi bahkan kalau kita bicara ada negatif gap dan positif gap, ini kita mulai membuat mereka nyaman dulu untuk kemudian berkolaborasi dengan HR sebelum sama-sama mentargetkan yang lebih jauh lagi ya David ya. Betul. Sip. Karena gini, menurut saya ini tolok ukur di mana kami, salah satu yang bisa kami jadikan patokan apakah kami sudah berhasil memposisikan diri kami tadi, Mas Alex bilang, digital audit impact itu adalah ketika teman-teman kami yang merupakan karyawan bisa datang ke kami untuk sharing. Maksudnya gini, bukan hanya untuk hal-hal yang mereka butuhkan terkait HR saja, tapi ketika mereka ingin sharing minta pendapat kami, ataupun ketika mereka datang ke kami karena mereka punya usulan on how to make things better. Dan step yang inilah yang membuat bahwa HR nggak sebagai pajangan, dan kemudian membuat sudah ada fungsinya di mana employee mau datang karena melihat perannya HR ya, David ya. Betul. Oke. Terus selama 2 tahun ini gimana? Apakah prosesnya mudah, susah, dan apakah sejauh ini milestone-nya udah seperti apa, David? Halo. Ya. Sudah tercapai belum itu yang ditargetkan untuk membuat employee lebih nyaman dengan HR, David? Halo, David. Oke, sepertinya nanti kita coba hubungin David lagi ya. Boleh tolong dibantu? Ini jangan sampai karyawan di belakang dong. Benar. Apakah ini Big Bang teorinya gitu deh. Nyaman buat lo, belum tentu buat gue. Kata siapa nyaman? Gitu. Boleh lo ngomong nyaman. Ulang tahun Jakarta Kak. Besok ulang tahun
Tuan Jakarta Eta. Tapi benar juga ya seperti kata David tadi. Jadi trying to embrace ya. Jadi dirangkul semuanya untuk bagaimana mendapatkan kritik yang positif ya. Oke, kita sudah terhubung lagi dengan David. David? Halo? David? Kita pikir tuh ada yang getok kamu dari belakang, nggak ada kan ya, aman ya? Nah itu dia, saya tadi dengar ini salah satu hal yang saya sedih jadi HR ketika saya udah nggak ada di tempat ngomongin di belakang. Ini bercandanya HR nih. Jangan suka sakit hati gitu dong. Terus lanjut lagi, Fit. Tapi kan kita ngomongin on air, jadi dosamu buat seluruh umat. Bukan di belakang. Bukan di belakang. Di radio. Kayak yang orang mandi bareng juga Tuan Jakarta tahu. Di radio. Di radio. Ya Allah. Ya terus gimana, Fit? Apa tadi pertanyaannya? Setelah 2 tahun itu apakah kemudian employee udah lebih nyaman dengan HR dengan perannya David dan teman-teman di dalam tim HR? Ini pertanyaan yang sangat subjektif ditanyakan ke saya. Kalau tanyakan ke saya, mudah-mudahan bos saya dengar. Sangat mereka sekarang sudah datang ke saya. Tapi memang kayak HR juga nih ngeles. Iya, benar-benar. Sejati dia HR. Tapi kalau dari sudut pandangmu sendiri yang berusaha seobjektif mungkin, karena kan kita juga bisa melihat dari progres yang kita lakukan, perubahan apa yang sudah terjadi itu, David? Alhamdulillah banyak masalah. Yang pertama, saya sudah sangat merasakan ketika teman-teman karyawan sudah memposisikan diri saya sebagai teman atau rekan, di mana mereka bisa mengajukan, datang, memberikan masukan. Karena saya, contohnya seminggu kemarin saja saya terima 2 teman saya yang datang ke saya untuk kemudian memberikan input. David, it would have been so much better kalau kantor kita bisa melakukan hal ini. Yang menurut saya hal itu, wah ini ide bagus sekali. Ini benar-benar bisa dipraktekkan. Good, itu jadi usulan-usulan itu sudah mulai datang dengan sendirinya tanpa kemudian HR-nya harus mengadakan apakah focus group discussion ataukah survei dan lain-lain ya. Oke, ada lagi selain itu, David? Selain teman-teman sudah mulai berdatangan, mungkin jodoh sudah mulai berdatangan. Kan dari awalnya teman dulu kan gitu. Begitu udah bisa curhat, nyantai, jodoh nanti. Asik. Yang curhat gantian. Santai dulu dari curhat kerjaan, curhat yang lain nanti ya. Kayaknya dari suaranya saya tahu, nanti mungkin saya akan langsung sampaikan kepada atasanmu juga, David, kerjaanmu bagus sekali. Good job, David. Oke, David, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin yang saya ingin mungkin lebih ingatkan ke teman-teman HR adalah ini aja sih Mas Alex. Memang belum banyak HR di Indonesia yang sudah menjadi business partner. Dalam artian memang kita sudah siap benar-benar mendampingi bisnisnya. Tapi kalau misalnya memang belum, ya sebaiknya fokus dalam memberikan service yang terbaik sebagai business support. Gitu. Nah, seringkali yang sering dilupakan teman-teman adalah karena mereka kadang-kadang ada beberapa orang yang memang masuk HR itu karena either ditunjuk ataupun memang ya karena pada saat itu yang available di HR aja, jadi mereka tidak doing it by heart. Yang perlu diingat adalah ketika melakukan pekerjaan HR itu orang datang ke kita itu mostly mereka meminta solusi ketika bukan terkait dengan HR related stuff ya. Jadi apabila kita sudah bisa memberikan mereka kenyamanan ketika mereka datang, istilahnya itu semua automatically akan datang belakangan. Nantinya itu tadi saya bilang masukan yang bagus lah, ataupun mereka menjadikan kita rekan bisnis partner lah gitu. Jangan masuk-masuk ruang HR semua pada cemburut gitu. Mau apa kesini ngerapotin lagi nih. Betul. Itu saja sih Mas. True. Oke. Ya, thank you so much, David. Thank you, David. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, Have a nice day. Bye. Halo? Halo, Ibu ada? Kita mau tutup obrolan ini juga mungkin buat Cosmoners juga. Tapi kalau nggak ditutup kayak kerupuk melempem ya. Bener nggak enak nanti dimakannya ya. Nih Mas Alex ngomongin lagi soal HR. Jadi tadi kita balik lagi ke dasarnya. Ada 3 tadi ya. HR itu adalah untuk attract, motivate and also retain gitu kan. Ini tentunya bukan hanya satu aja. Attract aja that's it. But we have to motivate juga orang-orang yang udah kita attract dan how to retain people. Nah ini mungkin yang paling susah kali kalau kita dengar lagi adalah retainingnya kali ya Mas ya. Karena kan kita sering juga ngeliat di perusahaan-perusahaan di mana orangnya bagus nih, tapi akhirnya dia mental, ya kan, pindah ke tempat lain, dibajak orang gitu kan. Dan inilah tugas HR juga nih untuk ini adalah tugas bersama. Tugas bersama adalah karena ini adalah shared responsibility. Kenapa saya bilang shared responsibility? Bahkan si kandidat yang mau masuk dan nanti juga menjadi karyawan tersebut, dia itu juga tanggung jawabnya dia. Contohnya adalah pada saat ditanya di awal,
aspirasinya apa, aspirasi karirmu apa, what matters most, dan seterusnya. Itu kemudian kalau si kandidat yang calon karyawan tersebut juga nggak tahu, nggak jelas, gimana nanti kemudian bahwa dia juga bisa lebih dalam tanda petik give his or her best, gitu. Nah, at the same time kalau kita bicara bahwa si leadernya ini atau usernya tersebut tiba-tiba juga ditanya, Pak, direktorat ini maunya dibawa kemana? Itu kan juga bahkan sejak awal pun juga itu juga bisa menjadi bagian dari proses retaining ke depannya. Kalau semuanya nggak jelas, organisasi juga nggak jelas mau dibawa kemana, tinggal nyanyi bareng-bareng aja mau dibawa kemana, gitu, nggak akan bisa. Dan kemudian akhirnya salah-salahan bilang bahwa karena gajinya kecil di luar lebih ini, push and pull faktornya akan lebih banyak berperan yang tidak perlu-perlunya. Padahal seringkali orang bisa lebih, kalau kita bicara give their best, it's not only about the money gitu, tapi kalau kita bicara the engagementnya itu karena faktor apa saja. Kalau kita bicara employee engagement, ini adalah jadi tanggung jawab bersama. Oke, satu pertanyaan lagi Mas. Kan tadi kita membahas mengenai apa yang harus dilakukan oleh pihak HR. Sedangkan dari divisi-divisi yang lain support ke HR-nya itu sebenarnya apa sih Mas? Bahwa sebetulnya kembali kepada peran, yaitu bahwa perannya para divisi-divisi tersebut, user-usernya dan leader-leadernya adalah the real people leader. Bahwa mereka lah yang kemudian lebih dalam tanda petik memanage, mendevelop, mengempower tim yang ada di bawahnya, yang kemudian disupport oleh HR by system, by discussion, strategic discussion dan seterusnya. Ini yang kita bilang bahwa proses kolaborasinya harus keren banget. Tetapi bahwa sekali lagi yang sering terjadi dari 10 kasus, 9 diantaranya bahwa para divisi-divisi, manajer-manajer dan lain hanya sekedar menyalahkan HR-nya. Sekarang saya berusaha untuk balance bahwa kita bukan main salah-salahan, saya tidak memihak siapapun, tapi bahwa semua orang harusnya bertanggung jawab, even the employee itself. Dan mereka harus percaya bahwa HR itu adalah business partner yang sebenarnya, gitu ya. Dan HR harus membuktikannya. Sebelum ditutup lagi sama Mas Alex, kita ke Bama sama Dika dulu, mungkin mau nambahin seputar HR ini. Jangan buka masa kecil. Perlu sesuai. Ini ketawa lagi durasi nih. Ingat waktu kecil tinggalnya di Mesir, Mesir. Hati-hati loh. Ambil wudhu lagi di sini ya. Nggak ada kali, ada sungai Nil. Sungai Nil. Lu mandiin kuda Nil. Pasir, onta. Onta lain lagi. Kuda Nil. Ada sih di Bali juga ada onta. Benar. Silakan Bama. Mimpi apa semalam? Nggak usah mimpi. Emang aibnya lu buka sendiri. Oke, kalau saya cuma mau menambahkan atau menginlinkan yang tadi Mas Alex bilang mengenai attract, motivate, retain dan kaitannya dengan HR sebagai business partner. Jadi di tiap tahap how to attract people, how to motivate people, how to retain, ada 1000 cara untuk how to motivate. Tapi yang paling penting saja kembali lagi ke ini bisnis strategi seperti apa yang akan bisnis atau si perusahaan itu akan jalankan. Kemudian retain nggak cuma mempertahankan supaya si orang itu stay, tapi why dia harus stay dan dikaitkan dengan bisnis strategi. Jadi it's all 360 derajat, nggak cuma attract aja, motivate aja, retain aja dengan 1000 cara, tapi pilih cara yang memang membuktikan credibility bahwa HR itu memang bisnis partner yang sesuai dengan inline dengan bisnis strateginya. 1000 cara menikmati masa kecil ya. Silakan Dika. Kembali ke topik itu lagi. Kalau dari saya sebagai HR profesional, satu harus diubah juga paradigma bahwa HR adalah harus duduk di balik meja dengan membuat segala macam keputusan SP segala macam. No, justru HR sebagai tuan rumah harus lebih paham kondisi lapangan seperti apa, bukan cuma memasukkan orang aja, tapi tahu nih orang mau dikembangkan seperti apa perjalanannya gitu. So memang harus lebih lebih meningkatkan peran lagi sih, bahwa bukan cuma sekedar merekrut sebanyak-banyaknya, tapi tahu mau diapakan. Oke. Nah Mas Alex, supaya HR people bisa mengoptimalkan perannya nih, ditutup mungkin dengan itu kali ya Mas. Buat saya ada 4 tahap yang paling sederhana. Yang pertama adalah understanding, seperti yang dikatakan oleh Vera tadi, understanding the business. Yang kedua sesudah understanding adalah bahwa dia wait. Kenapa saya jadi lupa? Karena ini terkait dengan apa yang disampaikan kita cerita, proving the credibility. Proving the credibility bukan bahwa Anda sudah punya posisi apa, tetapi bahwa seberapa jauh Anda mampu menjalankan peran tersebut. It's not about the position, tapi peran. Yang ketiga adalah bahwa Anda tidak mengerjakan ini semua sendirian, tetapi terkait dengan building partnership Anda dengan all the stakeholders. Yang tadi kemudian Stephen banyak bicara soal dari divisi-divisi, manajer dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah engaging the stakeholders-nya. Juga bukan cuma sekadar berpartner bersama, tetapi
menggerakkan juga, karena definitely when we are talking about the human in the organization, the employee, the asset, the capital dan seterusnya, adalah bahwa kita nggak bisa yang betul-betul hanya kerja sendirian. Ini tanggung jawab bersama. Ya. Oke. Dan semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Cosmoners yang sedang mengalami masa-masa galau ini. Mungkin masa juga berada di posisi HR juga, ya atau kan? Anda merasa selama ini, aduh nggak pernah nyambung nih sama HR gue nih. Gitu ya. Special thanks to Vera dan David. And Keith for with all the inspiration and bring all the beautiful moments and the childhood memories. Yes. Bama Wuju. Mas Alex, Bama, Dika, thank you. Thank you. Thank you juga.